Lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yushtaratu fi jam'i taqdim, dan disyaratkan di dalam sholat jamak takdim. Artinya jamak takdim yaitu mengerjakan di waktu pertama. Jadi dua sholat dikerjakan di waktu pertama, itu namanya jamak. Kalau sholat dua dilakukan pada waktu yang kedua, itu namanya jamak takhir. Kita bahas tuh pada pertemuan yang lalu. Apa syaratnya? At-tertib. Jadi harus tertib. Ngerjakan jamak takdim zuhur asar, maka wajib dilaksanakan pada waktu yang pertama, pemiliknya dulu, yang disebut dengan sahibatal waqti, pemilik waktunya. Jadi pemilik waktunya, maka wajib itu dulu yang pertama kerjain. Zuhur sama asar, mana dulu yang dikerjain? Zuhur. Maghrib sama isya, mana dulu yang kerjain? Maghrib. Itu memberikan pemahaman kalau jamak takdim wajib tertib, lalu pemahamannya kalau jamak takhir nggak wajib tertib. Ya, cuman sunnah. Mau ngerjain, mau jamak takhir, ya, zuhur sama asar, berarti sholatnya di waktu apa? Asar. Waktu asar. Ya. Kita datang jadi makmum. Imam ngerjain sholat kan kita belum ngerjain sholat zuhur. Wah, dapat fadilah jamaah kalau sholat asar. Kalau kita sholat zuhur duluan, sunnah, tapi nanti asarnya sedih. Maka gimana? Sholat asar dulu. Sholat asar. Habis sholat asar kerjain sholat zuhur. Karena tertib dalam jamak takhir nggak wajib. Yang diwajibkan tertib ketika jamak takdim. Jelas sampai jelas? Yang kedua, al-wila. Artinya wila itu tidak ada jeda antara sholat zuhur sama asar. Jangan dijedah dalam waktu yang dianggap lama. Kalau bahasa artinya wila itu apa? Turut menurut gitu. Ya. Jadi tidak ada jeda. Habis zuhur langsung asar. Iya, berurutan. Setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah langsung iqomat ngerjain asar. Jadi berurutan. Kalau jedahnya nggak dianggap lama, ya nggak apa-apa. Setelah salam, karena penting ngomong sama si fulan, tolong dong tuh, masakan belum dimatiin. Tolong dong tuh, air belum dimatiin. Kalau emang hal yang penting ngomong apa. Yang pasti jangan terlalu lama. Udah selepas salam ngobrol, disungguhin kopi dulu, ngakak-ngakak dulu. Nah, antara sholat pertama kedua dianggap lama, berarti nggak sah ngerjain sholat asar di waktu itu. Nanti sholat asar. Jadi nggak boleh jamak takdim. Paham ya? Pemahamannya, kalau jamak takdim itu wajib dalam turut, ya, berurutan, maka dalam jamak takhir hukumnya sunnah.
Hukumnya mau ntar nih sholat isya, kita ngerjain sholat isya atau sholat maghrib dulu. Nanti di waktu ke isya kita ngerjain sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, ya ada pengajian, kita ngaji dulu. Setelah pengajian makan dulu. Setelah makan ngobrol dulu. Rokok gak tuh? Tergantung kata Imam Mahri. Jadi apa? Waktunya lama. Udah selesai semuanya baru ngerjain sholat isya. Nah, nggak apa-apa, nggak berbahaya. Memang sunnahnya berurutan. Nah, habis salam langsung dalam jamak tak beda dalam jamak tak. Kalau takdim wajib, yushtaratu, disyaratkan. Kemudian niatul jam'i fil ula, niat jamak pada sholat pertama. Jadi dalam jamak takdim niatnya harus di dalam sholat. Jamak takdim niatnya harus dalam sholat. Allah, baik ketika takbiratul ihram atau ketika pertengahan sholat, bahkan sebelum salam. Bahkan ada pendapat menyatakan bersamaan salam. As-salam, hati ngomong nawaitu jamak takdim. Atau sebelum salam, nawaitu jamak dalam hati. Niat dalam hati. Nawaitu jamak tak cukup. Udah dia ngerjain, habis itu ngerjain sholat kedua. Yang pasti niatnya itu di sholat maka niatul jam'i fil ula artinya fi sholatil ula, pada sholat pertama. Kemudian baqau safar ilal ihram bitsaniya, artinya tetap bepergian posisinya sampai takbiratul ihram di sholat kedua. Di sholat kedua, mau bepergiannya pakai kapal laut, mau mobil, pokoknya selama ihram sholat kedua posisinya masih safar, perjalanan masih 2 marhalatain. Ingat, perjalanan masih 2 marhalah. Dia mau ngerjain jamak takdim, pulang dari Tegal misalnya, lewat Cirebon, iya kan? Lewat Cirebon sampai di Kerawang. Coba berapa jarak itu? Kalau kita takdirkan di Kerawang sampai sini masih 83. Tuh lihat, dia mau sholat zuhur takdim di Kerawang, dia sholat. Perjalanan dari Kerawang sampai tempat dia masih 83 kilo. Boleh tuh ngerjain, karena dia sholat sampai ihram kedua, sholat kedua maksudnya sholat asar, posisinya masih berada di 82 kilo atau 83 kilo. Yang pasti takbiratul ihram pada sholat kedua dia posisinya masih safar. Mungkin bisa digambarkan ketika lagi naik pesawat laut, ya, kapal laut. Lagi naik kapal laut, dia lagi sholat, dia kan jalan terus tuh, ya kan, jalan terus. Salam pertama, lalu dikerjakan sholat kedua, itu sholat keduanya masih berada 83 sampai tempat tujuan. Tapi pas lagi Allahu Akbar, udah 50 km misal, udah 70, udah batal tuh sholat jamak takdimnya, nggak boleh. Ntar sholat di waktunya, karena ketika takbiratul ihram pada sholat kedua posisi jaraknya sudah di bawah 2 marha. Jelas gitu ya? Jelas ya?
Udah di bawah 2 marhala. Wa wujudul matar. Nah, ini berkaitan dengan sebabnya bukan safar, tapi sebab jamak lantaran hujan. Tapi udah jarang lah kalau di sini. Ya. Boleh itu menjamak takdim ketika hujan besar. Artinya kita sholat duhur ini hujan, sampai ke tempat tujuan kita, ke rumah tidak ada teduhan, tidak ada payung, sampai ke tempat kita bakal basah kuyup kita, ya, maka di situ boleh untuk jamak takdim. Jadi zuhur kita sholat, asar kita sholat, sudah langsung pulang. Karena kita pulang udah basah, udah kuyup, balik lagi nggak mungkin. Nah, kalau seperti itu boleh menjamak takdim. Tapi kalau rumahnya deket, payungnya segede-gedenya, ya kan, balik lagi aman untuk ngerjain sholat asar, nggak boleh lagi yang namanya jamak takdim. Maka ini terjadi yang orang-orang dulu mungkin, ya, udah kuyup, udah becek, udah bajunya terbatas, payung nggak udah begitu, dibolehin tuh untuk menjamak takdim. Maka wujul matar bi awal kulli minhuma, adanya hujan pada setiap keduanya. Maka hujan ini di antara sebab mustajabat doa. Waktu dikabulkan doa itu ketika turunnya hujan. Makanya kita baca dengan doa yang diajarkan Nabi, mutirna bifadlillahi warahmatih. Kami diturunkan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Karena sebagian orang hujan jadi musibah. Hujan aja musibah, genteng bocor, semua basah. Apalagi kalau daerah yang memang rawan banjir, ya, bangun kamarnya udah kebanjiran. Nah, ini. Jadi semuanya ada nikmat, ada nikmah, tergantung kita yang menyikapi. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, wa bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang ada pada kalian itu semata-mata nikmat datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ente hitung nikmat Allah tak bakal bisa membatasi, tak bakal bisa dihitung. Jadi kalau kita perhatian apa? Kita perhatikan. Coba, kalau kita lagi sumpah, hitung-hitung berapa banyak nikmat atau musibah. Berapa banyak yang Allah berikan, nikmat tapi musibah. Kok dengan nikmatnya kita lupa, musibahnya kita jadi gelisah? Kenapa itu? Nikmatnya begitu banyak Allah berikan, musibahnya sedih. Musibahnya diingetin, kok begini ya Allah, kok begitu ya Allah, kok begitu. Coba kita pikirin. Makanya hamba yang paling mulia itu pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Dan yang bersyukur ini yang minim ketimbang orang yang sabar. Semuanya orang bisa sabar, tapi nggak semuanya orang pandai afala akunu abdan syakura wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hamba aku yang pandai bersyukur. Begitu. Kalau kita lagi sumpah apa, lihat, kita renungin diri. Ya Allah, dari pagi, siang, sore, malam, ya baru keserempet doang. Tapi rezeki nggak kurang, nikmat ngirup udara nggak kurang, panca indera sehat walafiat. Kan begitu. Udah begitu.
Terus kalau kita syukurin seperti itu. Kalau kita lagi sumpah, pikirin terlalu banyak nikmat yang Allah berikan ketimbang musibah yang Allah turun. Ya. Wa fi jam'i takhir niyatut takhir qabla khuruj waqtil ula. Nah, ini penting. Tadi kita bahas tentang jamak takdim. Sekarang jamak takhir. Kapan niat jamak takhir? Jamak takhir niatnya di waktu pertama, bukan sholat. Karena kan kalau sholat jamak takhir, sholatnya di waktu kedua kan? Sholatnya di waktu kedua. Maka niatnya di waktu pertama, bukan sholat. Karena di waktu pertama kita nggak sholat. Mau ngerjain duhur asar jamak takhir, berarti sholatnya di waktu berarti waktu itu sholat ya? Nggak sholat, niat doang di waktu itu. Jadi kalau niat takhir tidak di dalam sholat, cuma di waktu pertama niat jamak takhir. Udah nawaitu jamak takhir, selesai sudah di waktu pertama. Kita lagi dari sini mau ke Cianjur, mau ke Bandung, udah keluar daerah kita, lagi naik mobil macet, ya kan? Wah, aneh turun nggak mungkin. Dikit lagi maghrib habis, ya udah lagi di dalam mobil di waktu maghrib kita niat. Nah, itu jamak takhir. Udah selesai. Udah keluar sampai tujuan, baru dah ngerjain sholat maghrib dulu sunnahnya, langsung sholat jelas ya? Makin. Wa fi jam'i takhir niyatut takhir qabla khuruj waqtil ula. Wa baqa'u safarihi. Dan syarat kedua dalam jamak takhir tetap bepergiannya, artinya posisi dia masih musafir, masih orang berpergian. Ila akhiri tsaniyati, sampai di penghujung sholat kedua. Jadi di penghujung sholat kedua masih posisinya dia musafir. Ya tadi yang digambarkan, kita dari Tegal lewat Kerawang, ya kan? Nah, posisinya di Kerawang masih safar, karena kita mau lanjutin lagi, mau ke Bogor, mau ke kemana aja. Pokoknya perjalanan dari Kerawang tersebut masih 83. Ngerjain jamak takhir kita. Sholat asar di Kerawang, posisi masih musafir, nggak apa-apa. Ya, sekalipun cepet 82 misalnya ditempuh mungkin cuma setengah jam, mungkin sejam misal. Kalau begitu, sekalipun sampai tempat tujuan masih sebelum maghrib, masih sebelum, nggak apa-apa itu. Kayak gini aja, kayak gini. Kita mau ke Surabaya, sholat di Soekarno Hatta, di airport kita sholat. Berangkat 12:30 misalnya. Berangkat 12:30. Sholat jamak takdim. Duhur asar. Jam 12. 12:30 kita berangkat. Terbang kita. Dari Jakarta ke Surabaya berapa jam? 1 jam. Cuman 1 jam. Turun, ya, airport Surabaya, ya kan? Jarak dari tempat tersebut sampai ke tujuan kita cuma 15 menit, misal. Berarti setengah jam ditambah 12:30 tambah 1 jam berapa? Setengah 2. Dari situ sampai tempat tujuan kita 15 menit. Jam 2 kurang 1/4 udah ada di tujuan kita di Surabaya. Lalu pertanyaannya, kita harus sholat zuhur lagi nggak di sana? Nggak.
karena kita udah sholat. Pertanyaan kedua, nanti pas masuk ke waktu asar, kita sholat lagi sholat asar? Agak. Padahal kita udah mengerjakan duhur dan asar sampai di tujuan, masih posisinya waktu pertama. Paham? Maka tidak lagi ngerjakan sholat udah begitu. Kiasin mana mau pergi sekalipun, soalnya kita udah jamaah takdim udah selesai. Kita tidur setengah 2, tidur sampai jam 5 misalnya, sampai setengah 5 udah nggak sholat asar lagi, udah kerjain kita selesai. Ya. Wa fi syiddatil khauf, nanti kita bahas, ini yang sangat penting yang terjadi sekarang di Palestina. Bagaimana mereka yang disebut syiddatil khauf, perang menghadap musuh, tempel satu sama lain dengan musuh. Apakah meninggalkan sholat dan gimana? Bagaimana tata caranya? Kita akan bahas pada pertemuan berikut. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.